dan selamat pagi. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang bernama Tabita Mutia Tambunan dengan NIM 2201011116, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 1 dengan mata kuliah Teologi Sistematika. Dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Di sini saya akan menyampaikan topik tentang malaikat. Selamat mendengarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa malaikat adalah makhluk halus pesuruh Tuhan yang mempunyai tugas khusus. Malaikat juga disebut sebagai makhluk Allah yang taat, yang diciptakan dari cahaya dan yang mempunyai tugas khusus dari Allah. Sedangkan menurut Kamus Teologi, dikatakan bahwa malaikat adalah utusan Allah. Adanya malaikat diakui oleh orang-orang Yahudi, Kristiani, dan Islam. Walaupun dalam pengertiannya yang berbeda-beda, di dalam agama Kristen dikatakan bahwa malaikat berperan sebagai perantara antara Allah dan manusia. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Mereka diciptakan dengan kondisi yang suci, syahwat, dan kecenderungan nafsu. Mereka tidak makan dan tidak minum dan tidak menikah, dan tidak pula memiliki anak. Malaikat juga diciptakan Allah dengan bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka memiliki sayap yang berbeda-beda jumlahnya, serta parasnya elok dan rupawan. Malaikat juga disebut Allah, putra Allah. Pada tahap sebelum mereka jatuh, mereka adalah putra Allah yang diciptakan, yang tertulis dalam Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 38 di ayat yang ke-7. Malaikat juga disebut yang kudus, tertulis dalam Mazmur 89 ayat 5-7, dalam arti bahwa mereka dikuduskan atau dipisahkan oleh Allah untuk Allah sebagai pelayanan dan kekudusan. Dan malaikat juga disebut tentara, yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Frasa-frasa itu digunakan untuk menjabarkan para malaikat sebagai tentara surgawi dan sebagai utusan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah tersebut. Ada sejumlah kata yang berbeda-beda yang digunakan Alkitab untuk menjelaskan keberadaan malaikat. Pertama, kata Ibrani, malak, berarti utusan. Ditujukan pada utusan manusia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2, atau utusan ilahi di dalam Kejadian 28 ayat 12. Arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Kata ini muncul 103 kali di dalam Perjanjian Lama. Kata Yunani, yaitu angelos, muncul 175 kali di dalam Perjanjian Baru. Namun, kata yang ditunjukkan untuk manusia hanya 6 kali. Kata angelos sama dengan kata Ibrani, yaitu malak. Kata itu juga berarti utusan, yang berbicara dalam bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Kedua, putra Allah, malaikat juga disebut putra Allah. Mereka adalah putra Allah yang diciptakannya, yang tertulis dalam Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 38 ayat 7. Semua agama memiliki konsep tentang malaikat. Konsep malaikat menurut Alkitab adalah maskulin atau laki-laki, dan ini bisa berbeda dengan konsep agama lain. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menjelaskan bahwa malaikat sebagai makhluk nyata, berwujud, sesungguhnya ada atau real. Bukan khayalan. Di dalam Pentateuch terdapat 34 kali menyampaikan diri secara nyata yang bertugas sebagai pesuruh atau utusan. Contohnya di dalam Kejadian 18, Abraham bercakap-cakap dengan malaikat. Yang kedua, di dalam Perjanjian Baru. Pada penulis Perjanjian Baru menghubungkan malaikat dengan kelahiran, kehidupan, dan kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 12 ayat 5-11, malaikat memberi pertolongan pada hamba-hamba Allah atau membuka pintu penjara, memimpin Filipus dan Kolemelus dalam pelayanan. Malaikat meneguhkan Paulus waktu kapal yang ditumpangkan dilanda badai. Dalam surat Rasul Paulus, misalnya Galatia 3 ayat 19, ditemukan pernyataan-pernyataan tentang malaikat dan banyak acuan juga ditemukan di kitab Wahyu. B. Penciptaan malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang diciptakan.
tertulis dalam Mazmur 148 ayat 5. Ini berarti bahwa mereka tidak berkembang dari bentuk kehidupan yang lebih rendah atau yang lebih sederhana. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa malaikat-malaikat itu tidak berketurunan, yang tertulis dalam Matius 22 ayat 30. Ketika diciptakannya mereka, diciptakan sebagai malaikat. Secara khusus, malaikat diciptakan oleh Kristus, yang tertulis dalam Kitab Kolose ayat 1 dan 16. Alkitab tidak menyatakan secara pasti kapan malaikat diciptakan. Pernyataan tentang penciptaan Kolose 1 ayat 16 menunjuk pada penciptaan malaikat yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan ini berlangsung terus, karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu, jumlah mereka tidak berubah-ubah, jumlah mereka berarti 10.000, namun di sini berarti ribuan yang tidak terhitung. Dilihat juga di dalam Wahyu 5 ayat 11. Pengulangan beribu-ribu di Wahyu 5 ayat 11 menyiratkan jumlah malaikat yang tidak terhitung. Malaikat-malaikat itu hadir ketika di dunia diciptakan, tertulis dalam Ayub 38 ayat 7. Jadi, tentulah mereka diciptakan sebelum penciptaan dunia. Keadaan malaikat pada waktu diciptakan adalah yang pertama, kudus. Pada mulanya, malaikat itu diciptakan kudus. Allah menciptakan ciptaannya baik, yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 31. Dan memang, Ia tidak menciptakan dosa, bukan setelah dosa masuk ke dalam dunia. Malaikat Allah yang baik tidak memberontak kepadanya disebut kudus, yang tertulis dalam Markus 8 ayat 38. Ini adalah malaikat-malaikat pilihan, yang tertulis dalam 1 Timotius 5 ayat 21, yang sangat berbeda dengan malaikat-malaikat yang jahat yang mengikuti setan dalam pemberontakannya melawan Allah. Di samping diciptakannya kudus, semua malaikat dikelilingi kekudusan. Pencipta mereka penuh kekudusan, suasana mereka tinggal di tempat melayani. Sebelum setan jatuh adalah ke dalam dosa, adalah tanpa cacat dan noda dosa. Yang kedua, makhluk. Para malaikat adalah makhluk dan bukan pencipta, namun mereka adalah suatu golongan makhluk yang terpisah dan berbeda. Misalnya, terpisah dan berbeda dari manusia, yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 3 dan Ibrani 1 ayat 14. Sebagai makhluk kekuasaan, pengetahuan dan kegiatan mereka terbatas. Seperti semua makhluk yang bertanggung jawab, para malaikat pun akan tunduk kepada pengadilan. Penciptaan malaikat tertera dalam 1 Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu telah diciptakan Allah di surga dan di bumi. Di surga ada Allah dan malaikat. Sebelum bumi diciptakan, malaikat sudah diciptakan, yang tertulis dalam Ayub 38 ayat 6 dan ayat 7. Anak Allah yang dimaksud ialah malaikat, sebab pada waktu bumi belum diciptakan, malaikat ini diciptakan dengan keadaan suci dan tidak. Ini bisa dilihat dari Lucifer, yang tertulis dalam Yehemia 28 ayat 11 sampai 15. Yang bertuliskan, engkau Lucifer tidak bercela dalam tingkah lakumu sampai terdapat kecurangan padamu atau kejatuhan. Keadaan malaikat suci karena diciptakan dari sorga. Yang C, doktrin malaikat dalam sejarah gereja. Pada sepanjang sejarah gereja, perhatian terhadap doktrin malaikat begitu bervariasi. Kadang-kadang terdapat perhatian yang sungguh-sungguh terhadap doktrin ini. Tetapi pada waktu lain, kepercayaan kepada malaikat dianggap sebagai sia-sia dari cara berpikir yang ada pada para ilmiah serta tidak kritis. Di abad kedua, para apologet tampak telah memberikan kedudukan hampir setara dengan Allah kepada malaikat. Pada zaman-zaman bapak-bapak gereja, malaikat yang baik itu tidak dipercaya sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai kebiasaan moral, terikat pada pelayanan yang penuh sukacita bagi Allah dan diberi tugas oleh Allah untuk melayani kesejahteraan manusia. Menurut sebagian bapak-bapak gereja, abad mula-mula pada malaikat yang baik itu mempunyai tubuh spiritual. Keyakinan umum menyatakan bahwa semua malaikat itu diciptakan dalam keadaan yang baik. Tetapi beberapa hari mereka menyalahgunakan kebebasan mereka dan telah jatuh di hadapan Allah.
Iblis yang asal mulanya adalah malaikat dengan derajat yang tinggi dianggap sebagai kepala mereka. Penyebab kejatuhan adalah kesombongannya dan ambisinya yang berdosa. Penyebab kejatuhannya adalah kesombongannya dan ambisinya yang berdosa di abad pertengahan agama Kristen terlibat dalam diskusi yang luas tentang malaikat. Dorongan utama datang dari karya-karya penulisan abad ke-5 atau abad ke-6 yang mempunyai nama samaran Dionysius, anggota Areopagus yang telah dibuat bertobat oleh Paulus di Athena, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Dionysius sebagai malaikat yang menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama tahta, kerub, dan serafim. Yang kedua, kekuasaan, kerajaan, dan penguasa. Yang ketiga, pemerintah, penghulu-penghulu malaikat, dan malaikat. Tingkat yang pertama dianggap sebagai para malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Yang kedua, dianggap mendapat pengaruh dari yang pertama. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh yang kedua. Agustinus menekankan bahwa para malaikat yang baik sangat dihargai oleh ketaatan mereka, dengan jaminan kepastian bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Kesombongan tetaplah dianggap sebagai penyebab kejatuhan iblis, tetapi mendapat bahwa malaikat-malaikat yang lain jatuh sebagai akibat nafsu mereka terhadap anak-anak perempuan manusia, kendati pun masih dipercaya oleh sebagian orang. Perlahan-lahan makin menghilang karena pengaruh eksegis yang tidak jauh, yang lebih akurat dari Kejadian 6 ayat 2. Satu pengaruh yang baik dikatakan berasal dari malaikat yang tidak jauh, sedangkan malaikat yang jatuh di dalam dosa dianggap mengorong hati manusia sebagai suatu perangsang untuk menjadi bidat, dan juga para malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu dianggap membawa penyakit yang mengerikan secara berencana yang lain. Kecenderungan politik yang masih dibawa oleh orang-orang yang semula politeis tetapi kemudian bertobat menjadi Kristen membawa suatu pengaruh yang cenderung menyebabkan kepada malaikat. Penyembahan semacam itu sangatlah dikutuk oleh Konsili Laodikis dalam abad yang keempat. Pada zaman Reformasi, Calvin menekankan bahwa setan yang ada di dalam pengawasan Allah dan bahwa kendati pun iblis kadang-kadang dipakai sebagai alat Tuhan, iblis itu tetap hanya dapat bekerja di dalam batasan-batasan yang ditentukan. Para teolog Protestan pada umumnya menganggap bahwa iblis atau setan sebagai keberadaannya roh yang murni, walaupun Jansius dan Goretius masih menyebut mereka mempunyai tubuh. Pendapat umum mengenai karya dan para malaikat yang baik adalah bahwa karya mereka itu adalah untuk melayani para ahli waris keselamatan. Roma Katolik bisa menganggap para malaikat sebagai roh yang murni. Sebagian orang Protestan seperti Omons, Ebrard, Kurz, Delitzsch, dan yang lainnya, mereka masih menganggap bahwa malaikat mempunyai tubuh khusus, akan tetapi sebagian besar kaum Protestan masih mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Swedenborg percaya bahwa seluruh malaikat aslinya adalah manusia dan dalam bentuk yang mempunyai tubuh. Posisi mereka dalam dunia malaikat tergantung pada hidup mereka yang masih dalam dunia. Kelompok rasionalisme pada abad yang ke-18 menyangkali eksistensi malaikat. Sebagian teolog Ibrani menganggap perlu untuk mempertahankan pendapat fundamental yang dinyatakan dalam doktrin tentang malaikat. Para teolog Ibral itu melihatnya sebagai pernyataan simbolik dari semangat melindungi dan pertolongan Allah. Yang D. Sifat malaikat. Sifat malaikat ada bermacam-macam. Yang pertama, bersifat pribadi. Bersifat pribadi merupakan mempunyai eksistensi seperti manusia
Yang dimaksud ialah bahwa malaikat-malaikat itu mempunyai eksistensi seperti manusia, memiliki sifat atau keadaan seperti manusia. Segi-segi penting dari suatu pribadi meliputi kecerdasan, persamaan, dan kemauan. Hal ini juga dimiliki oleh malaikat yang jahat. Contohnya, sama-sama memiliki kecerdasan. Yang kedua, malaikat mempunyai sifat. Malaikat adalah roh, yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 13 dan ayat 14. Malaikat-malaikat adalah makhluk yang bersifat roh atau tidak memiliki tubuh dan daging. Yang organisasi malaikat. Kita tidak dapat mempelajari perihal malaikat di dalam Alkitab, tetapi menyadari adanya tingkatan-tingkatan di antara makhluk surgawi ini. Mereka diorganisasikan menurut tingkat kekuasaan dan kemuliaan Allah. Ahli-ahli teologi abad pertengahan menyimpulkan bahwa malaikat terbagi dalam 10 tingkat. Kendati kita tidak bisa memastikan bahwa bahwa pembagian tingkatan itu benar. Setidak-tidaknya kita dapat yakin bahwa para malaikat yang berbeda dalam tingkat kekuasaannya. Beberapa dari mereka memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Alkitab sendiri menyebutkan kelompok-kelompok khusus. Setidak-tidaknya ada 5 posisi utama yang di antara makhluk-makhluk itu, yaitu yang pertama tahta atau tron, yang kedua dominon atau kuristes, yang ketiga kerajaan atau archai, yang keempat ada berkuasa atau eksosial, dan yang kelima ada kekuasaan atau dunamis. Istilah-istilah tata berbicara tentang yang duduk di atasnya. Dominan tentang yang menguasai kerajaan dan bertanggung jawab dalam kerajaan, serta kekuasaan tentang mereka yang melaksanakan kekuasaan. Alkitab juga berbicara tentang majelis dan dewan-dewan malaikat yang tertulis pada kitab Mazmur 89 ayat 6-8. Tentang organisasi mereka juga peperangan yang tertulis di kitab Wahyu 12 ayat 7, dan tentang seorang raja yang berkuasa atas bejalang-bejalang roh jahat yang tertulis dalam Wahyu 9 ayat 11. Mereka juga diberi klasifikasi pemerintahan yang menunjukkan organisasi dan pertolongan yang ada pada kitab Efesus 3 ayat 10. Malaikat yang baik dan malaikat-malaikat yang jahat. Dari sini, kenyataan ini jelas bahwa Allah yang mengorganisasikan malaikat baik, malaikat pilihan, maupun malaikat yang jahat. Jumlah mereka sangatlah banyak, yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 22. Beribu-ribu laksa, beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Dalam Matius 18 ayat 10, secara tidak langsung menyebutkan jumlah mereka bersama-sama dengan jumlah manusia. Yang pelayanan malaikat. Tidak kurang dari 273 kali referensi dalam Alkitab berkenan dengan malaikat, sebagian besar berkaitan dengan aktivitas mereka. Pelayanan mereka kepada Allah mengambil tempat penting dan pada kegiatan yang berhubungan dengan warga bumi. Para malaikat adalah pelayanan Allah yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 14. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ada malaikat yang bersifat baik, ada pula malaikat yang bersifat jahat. Malaikat juga jumlahnya sangat amat banyak, dan malaikat mempunyai sifat yang hampir sama dengan manusia, tetapi tidaklah sama. Seperti yang kita ketahui dari segi kepribadian dan meliputi kecerdasan yang dimiliki oleh malaikat. Namun, malaikat lebih cerdas dibandingkan manusia yang ada di bumi. Ada juga malaikat yang bersifat roh, yang tidak memiliki tubuh dan daging. Allah juga membuat atau mengorganisasikan malaikat, baik yang pilihan maupun yang jahat. Malaikat juga mempunyai pelayanan, yaitu melayani Allah dan mengambil tempat penting dari kegiatan yang berhubungan dengan warga yang ada di bumi.
Dalam arti, peran yang sangat penting yang dipunyai malaikat yaitu untuk melayani Allah untuk kemuliaan Tuhan. Semoga topik yang saya sampaikan tentang malaikat ini dapat bermanfaat bagi kita semua atau dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.